Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Azifah Fatih dari Teknologi Rekayasa Otomasi di Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 057. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai SCADA, terutama fokusnya adalah di komunikasi Modbus. TCP menggunakan node RED, dan HMI pada PLC Cross Control X ke Schneider. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, mungkin aku mau memberikan kenapa sih harus menggunakan node RED dan Modbus TCP ini. Yang pertama, karena integrasi sistem otomasi industri saat ini tuh sering menghadapi kendala interoperabilitas antar perangkat berbeda merek, seperti kebutuhan untuk menghubungkan booster Control X sebagai master dengan perangkat Schneider sebagai slave. Kemudian pada video kali ini akan membahas mengenai solusi bagaimana komunikasi menggunakan protokol Modbus TCP yang dihubungkan dengan node RED untuk mengatur data dari data layer PLC menuju alamat memori spesifik pada coil output Schneider. Fokus pembahasannya akan fokuskan pada konfigurasi node RED, contrib, dan Modbus, pada pemetaan alamat IP hingga visualisasi kontrol melalui HMI WebIQ untuk mengoperasikan beban motor secara real time. Terus bagaimana tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara memprogram node RED untuk komunikasi Modbus TCP. Yang kedua yaitu untuk integrasi sistem menggunakan HMI, program PLC, dan protokol komunikasi Modbus antar master slave. Nah, kemudian ada apa sih SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Yang pertama itu ada akuisisi data, yaitu informasi pengukuran dari sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya aktif, dan frekuensi disimpan dan diproses secara real time, sehingga setiap ada perubahan nilai dan pengukuran dapat langsung dikirim ke master station. Kemudian SCADA digunakan sebagai konversi data, yaitu data pengukuran dari sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya aktif, dan frekuensi yang diperoleh transducer awalnya berupa data analog. Untuk komunikasi data tersebut dikirim oleh transducer ke RTU. Kemudian ada pemrosesan data, di mana setiap data yang dikirim oleh RTU akan diolah di master station, sehingga data tersebut bisa langsung ditampilkan ke layar monitor dan dispatcher bisa membaca data-data tersebut. Kemudian supervisory data, yaitu dispatcher dapat mengawasi dan mengontrol pergerakan sistem tenaga listrik. Kemudian ada Modbus TCP/IP, yaitu Modbus TCP/IP merupakan perangkat lunak jaringan komputer, yaitu networking software yang terdapat dalam sistem dan dipergunakan dalam komunikasi data dalam lokal area network atau LAN maupun internet. Nah, TCP ini singkatan dari Transfer Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Nah, dari TCP/IP ini menjadi satu nama karena fungsinya selalu bergandengan satu sama lain dalam komunikasi data. Kemudian ada Human Machine Interface atau HMI, yaitu HMI ini digunakan untuk membantu operator secara lebih dekat untuk mengontrol suatu plan, sistem, dan operasi PLC pada setiap tahapan pengoperasian. Plan sebagai basis proses visualisasi sistem yang menghubungkan semua komponen dalam sistem dengan baik. Dengan menggunakan HMI sebagai konsol operator bisa menyajikan berbagai macam analisa grafik, historical information, database, data login untuk keamanan, dan animasi ke dalam bentuk software. Kemudian ada fungsi dari HMI sendiri, itu pertama memberikan informasi plan yang up to date kepada operator melalui grafik user interface. Kemudian menerjemahkan instruksi operator ke mesin. Kemudian memonitor keadaan yang ada di plan. Kemudian mengatur nilai pada parameter yang ada di plan. Kemudian ada node RED, yaitu sebuah tool berbasis browser untuk membuat aplikasi Internet of
Things IoT yang mana lingkungan pemrograman visualnya mempermudah penggunanya untuk membuat aplikasi sebagai flow-nya. Flow ini tuh berbentuk dari node-node yang saling berhubungan di mana tiap node melakukan tugas tertentu. Jenis itu dapat membantu membuat developer langsung menjadi produktif seperti satu, menampilkan input node dan output node yang mana mengizinkan subskripsi dan tanda terima dari topik M, Key Telemetry Transport atau MQTT, dan keluar dari topik MQTT ke sebuah broker. Kemudian mengembangkan layanan web melalui permintaan HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol beserta pembuatan balasan HTTP dan TCP level rendah dan layanan User Datagram Protocol yang dapat membuat server menerima input dan menghasilkan output. Kemudian ini ada sedikit perbandingan antara Control X dan PLC Schneider. Itu dari pertama dari cara kerja. Di Postgres sendiri berbasis aplikasi base app dan Linux, yaitu pertukaran data tuh via data layer. Sedangkan di PLC Schneider berbasis logika sekuensial, yaitu Sailing Scan dan ladder logic konvensional. Kemudian di kelebihan untuk Postgres sendiri adalah mendukung bahasa IT seperti Python dan .NET, ideal untuk penggunaan di berbagai alat IoT dan integrasi data. Sedangkan kelebihan di PLC Schneider yaitu operasinya yang stabil dan pemrograman sederhana dan harus tahan di lingkungan yang kasar. Kemudian untuk kekurangan sendiri untuk bus records, konfigurasi awal yang kompleks, memerlukan pemahaman jaringan dan IT yang kuat. Sedangkan untuk kekurangan di PLC Schneider yaitu kapasitas memori yang terbatas, kurang fleksibel untuk pengolahan data IT dan modern. Kemudian berperan sistemnya. Postgres sendiri berperan sebagai master, yaitu mengolah ini logika singkat, tinggi, dan gateway komunikasinya. Sedangkan untuk PLC Schneider ini sebagai slave, di mana eksekutor perintah fisik input atau output untuk menggerakkan beban seperti motor. Dalam praktik kembali ini tuh ada beberapa hal yang akan hal atau kasus yang akan dibahas. Yang pertama tuh bagaimana komunikasi master slave antar brand, kemudian pemanfaatan node-RED sebagai IoT gateway, dan kemudian kendali motor jarak jauh via HMI, kemudian pemetaan alamat memori atau mappingnya, dan verifikasi sistem yaitu feedback loop-nya bagaimana. Nah, kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama ini kita harus mengkoneksikan software Control X dengan device menggunakan IP address device dan WiFi. Jadi kita harus mengoneksikan WiFi laptop kita itu sesuai dengan software Control X yang digunakan. Kemudian pilih menu node-RED, kita buka menu node-RED-nya, kemudian kita pilih node-RED Flow Editor hingga tampil node-RED versi TRX. Nah, kemudian setelah itu aktifkan node untuk Modbus dengan klik menu manage pada pelet. Nah, ini seperti pada gambar. Kemudian pilih node-RED config Modbus lalu install. Setelah diinstal, pilih jenis nodes yang akan digunakan pada bagian dari aplikasi. Nah, ini seperti pada di layar ya. Nah, kemudian setelah itu buat komunikasi ke device, Schneider menggunakan fasilitas node-RED dengan kasus pada tugas 1, yaitu kasus cara kerja motor. Menggunakan permisalan jika motor M sebagai slave pada device Schneider, kita ini dengan lampu menyala jika motor on. Kemudian device Control X sebagai master untuk mengrequest motor on. Nah, kemudian setelah itu selesai dibuat, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu data layer subscribe, yaitu dengan cara mengarahkan pad sesuai penamaan timer untuk mengaktifkan motor. Setelah data layer ini sudah diaktifkan, Modbus URED node ini isi address sesuai alamat memori pada file output di Schneider. Pada isian server, klik edit, lalu isi dengan IP address Schneider dan port pada setting Modbus TCP Control X. Jadi kita di sini men-setting
Pengalamatannya sesuai dengan IP address dari Schneidernya. Ini bisa dilihat langkah-langkahnya, ada gambar. Kemudian setelah itu tambahkan notes, read, debug, dan inject. Nah ini debatnya. Terus ini. Kemudian setelah itu buat rangkaian buat node-RED untuk perintah dari Modbus PLC-nya. Nah ini untuk rangkaiannya. Kemudian setelah di node-RED kita selesai semua, jangan lupa di save. Setelah itu kita ke pengaturan atau konfigurasi dari Schneidernya. Yang pertama ini kita inaktif dulu ini dan ini supaya bisa digunakan. Setelah itu kita menambahkan pengalamatan dari input digital atau input output modulnya. Kemudian setelah itu kita menambahkan IP address atau alamat yang sesuai dengan control X-nya atau bus request-nya. Setelah IP-nya sesuai dengan bus request-nya, jangan lupa ini programming protocol enable dan internet IP protokol ini dicentang. Setelah itu di sini pengalamatan yang akan tertampil dan bisa kita gunakan. Setelah itu buka ladder atau software dari Kinder yang sudah dibuat untuk mengambil perintah dari ladder PLC dan di control X yang sudah terhubung menggunakan OTF. Nah, setelah itu upload programnya dengan login terlebih dahulu melalui pilih PC to controller. Di PC to controller nanti di sini kalian bisa diklik. Setelah diklik kita bisa start. Setelah itu operasikan seluruh program. Nah, jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ketika kita menekan start, lampunya motor akan menyala di sini tengah. Setelah beberapa kali nanti ini akan perubahan motor ini sesuai dengan inputan yang diberikan dari pengguna atau usernya. Nah, ini di sini ada node-RED, di sini ada HMI, dan di sini sebagai keluaran dari control X. Di sini menggunakan Schneidernya. Nah, mungkin itu yang bisa aku jelaskan, dan dari kesimpulan atau hal yang bisa diambil dari podcast ini adalah sistem berhasil mengintegrasikan ekosistem Bosch, Ekerods, dan Schneider Electric melalui protokol Modbus TCP dengan node-RED sebagai pusat komunikasinya. Efektivitas sistem terletak pada kemampuan node-RED dalam hubungan perbedaan alamat memori antar perangkat, di mana status variabel dari data layer control X core secara presisi diteruskan ke alamat 10 pada PLC Schneider untuk menggerakkan beban fisik motor. Keberhasilan bergantung pada kecepatan konfigurasi IP address. Penggunaan 502 ini serta sinkronisasi function code Modbus agar perintah dari HMI Web IQ dapat dieksekusi secara real-time tanpa hambatan transmisi data. Ini sedikit sebelum aku tutup, HMI ini tuh bisa terhubung kemana aja, yaitu memiliki elemen banyak seperti HMI, supervisory system, RTU, combination interface, PLC, dan juga yang penting itu SCADA programming. Mungkin sekian yang dapat aku jelaskan mengenai SCADA ini, terutama di penggunaan node-RED dan HMI pada PLC Bosch Rexroth atau X Schneider. Kurang lebih